Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita di salah satu rumah Allah yang kita bermajlis bersama untuk kita membaca, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang kisah Dzulqarnain dan Ya'juj Ma'juj. Ini kalau baca temanya kayaknya sudah siap-siap menghadapi hari kiamat. Kayak persiapan. Kisah Dzulqarnain kita bisa jumpai pada surat Al-Kahfi di ayat 83 sampai ayat 98. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah dari surat Al-Kahfi. Dari ayat 83 sampai ayat 98, yaitu tentang kisah Dzulqarnain. Kita ketahui bersama bahwasanya surat Al-Kahfi diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Pertanyaan orang-orang Quraisy tentang apakah Muhammad ini adalah seorang nabi atau bukan. Maka orang-orang Quraisy bertanya kepada ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Karena ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka orang-orang Yahudi memberikan pertanyaan agar orang-orang Quraisy menanyakan tentang hal ini kepada Muhammad. Jika dia seorang nabi, maka dia akan menceritakannya. Namun jika dia seorang yang mutaqawwil, yang ngaku-ngaku hanya sebagai seorang nabi, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Karena tidaklah yang akan menjawabnya melainkan dia seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Maka pertanyaan itu, pertanyaan yang pertama yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda-pemuda yang bernaung dalam sebuah goa yang berjumlah 7 pemuda, 8 anjingnya. Kemudian yang kedua ditanyakan tentang Salhu, tanyakan kepadanya setelah tentang anak pemuda. Yang kedua tentang seorang raja. Seorang raja. Malikun min mulukid dunia. Raja di antara raja-raja dunia yang Allah beri kekuasaan. Yang dia tofa, mengembara di bumi dari timur ke barat. Disebutkan timur dan barat karena inti arah itu timur dan barat. Bukan berarti tidak ke utara dan selatan. Namun seringnya disebutkan timur dan barat karena dia menjadi inti. Dan timur dan barat karena memiliki banyak perkara tentang arah timur dan barat. Berbicara tentang matahari, maka matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Seorang raja yang dia mengembara di semua penjuru bumi
dari ujung timur sampai ujung barat. Bagaimana kisahnya? Siapakah dia? Kemudian yang ketiga tentang pertanyaan ruh. Sehingga turunlah surat Al-Kahfi yang memberikan jawabannya. Tentang kisah Ashabul Kahfi diceritakan. Kemudian tentang Dzulqarnain pun diceritakan. Adapun tentang yang ketiga, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya-tanya kepada tentang ruh. Qul inna ruha min amri rabbi. Katakanlah sesungguhnya perkara tentang ruh ilmunya hanya Allah yang tahu. Maka dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah. Kisah yang pertama Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan 2 kebun yang sangat mewah, indah dan penuh dengan kekayaan. Yang ketiga adalah kisah Dzulqarnain, Nabi Musa dan Khidir. Kemudian yang setelahnya adalah kisah Dzulqarnain. Maka kisah Ashabul Kahfi, kemudian Sahibul Jannatain, kemudian kisah Dzulqarnain mewakili tentang 3 hal dalam mencegah kemungkaran. Kisah Ashabul Kahfi, ketika melihat kemungkaran, maka beliau tidak sanggup untuk merubahnya. Sehingga dia hanya menyembunyikan dalam hati dan membuat komunitasnya sendiri untuk memberikan perubahan. Namun lagi-lagi, karena Ashabul Kahfi tidak punya kekuatan, mereka harus menyelamatkan agamanya, sehingga itulah dalam kisahnya mereka bernaung dalam sebuah gua. Yang kesimpulannya, ketika mereka melihat kemungkaran, mereka hanya baru bisa di tahap yang pertama. Apa itu? Mengingkari dengan hati. Ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak bisa merubahnya, maka seminimal-minimalnya hati kita mengingkari. Yang kedua, Sahibul Jannatain. 2 sahabat teman, satunya mukmin, satunya kafir. Teman, satunya bersabar atas keadaannya, satunya kufur. Yang seharusnya bersyukur, dia kufur nikmat. Maka temannya sudah mengingatkan, jangan sampai nikmat yang diberikan menjadikanmu kufur. Namun nasihat demi nasihat yang diberikan tidak memberikan manfaatnya. Maka dalam kisah Sahibul Jannatain, temannya sudah memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran dengan lisan. Dia sudah menyampaikan tentang perkara mensyukuri nikmat, tentang nikmat dari Allah, agar engkau menggunakannya dalam ketaatan. Sehingga dalam kisah yang kedua, yaitu mengingkari dengan lisan. Yang ketiga, Dzulqarnain. Maka dalam kisah Dzulqarnain Allah berikan kekuasaan. Kekuasaan dia miliki. Sehingga ketika dia melihat kemungkaran, dia menggunakan kekuasaannya. Dan Dzulqarnain adalah malakun min mulukid dunia, raja di antara raja-raja dunia. Tentunya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah Dzulqarnain raja atau seorang nabi? Qaulun min aqwal, di antara pendapat yang ada, nabiyun minal anbiya, nabi dari nabi-nabi yang ada. Pendapat yang kedua, malikun minal mulukil akbar, raja di antara raja-raja yang besar. Dan wallahu alam bisawab, jumhur ulama dari ulama tarikh lebih menguatkan kepada pendapat yang kedua, bahwasanya Dzulqarnain adalah raja di antara raja-raja yang Allah berikan kekuasaan di muka bumi. Sehingga secara flyernya nabi apa raja? Nabi. Seharusnya pendapat jumhur. Pendapat yang dinyatakan lebih kuat adalah raja di antara raja-raja dunia. Raja yang Allah beri kekuasaan
pernah menguasai dunia seluruhnya. Sebagaimana sebuah athar dari Al-Hakim, athar dari Al-Hakim, kalau athar sesuatu yang tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka disebutkan nih, An Ibnu Abbas yang mengatakan, dan juga dari Muawiyah, Malikul Ardi Arba'ah, raja yang pernah menguasai dunia seluruhnya 4. Mu'minani kafirani, 4 raja yang pernah menguasai dunia, 2 orang mukmin, 2 orang kafir. Seimbang. Mukminnya ada, kafirnya ada. Kenapa tidak hanya mukmin saja? Namun Allah jadikan dalam kehidupan dunia itu ada mukminnya yang berkuasa, ada kalanya kafirnya yang berkuasa. Di antara hikmah adalah ujian. Seorang mukmin harus menyadari dan memahami bahwasanya kehidupan dunia adalah ujian. Maka di antara bentuk ujian, ujian yang silih berganti. Ada kalanya berkuasa, ada kalanya dikuasai. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalanya berjaya, ada kalanya lawannya berjaya apa? Tidak berjaya. Sehingga ketika para sahabat ditanya tentang gimana perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dengan lawannya, Rasulullah dengan Quraisy itu gimana perjalanan dalam peperangannya? Kata para sahabat, al-harbu sijal. Peperangan antara kami dan mereka itu silih berganti. Maka orang-orang yang punya ilmu kitab sebelumnya mengatakan ini benar. Karena dengan adanya silih berganti, ini sunnatullah. Sunnatullah dalam kehidupan manusia itu sijal, silih berganti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang beriman setelah kalah di perang Uhud. Di perang Uhud. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran di ayat 140. Pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin peperangan yang komandannya langsung siapa? Nabi, Rasul. Bukan Nabi dan Rasul biasa, Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi dan Rasul yang langsung menjadi komando. Di perang Badar menang. 300 mengalahkan 1000. Di perang Uhud komandonya Rasul langsung. Di perang Uhud kalah. Dan banyak yang mendapatkan luka. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang mulai itu meninggal di perang Uhud. Seperti Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Maka Allah mengatakan, "Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu." Jika kalian tertimpa luka yang begitu menyayat, luka yang berat, sungguh mereka juga orang kafir pernah mendapatkan luka. Perang Badar mereka kalah, perang Uhud mereka menang. Sama-sama luka. Dan Allah mengatakan, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Sunnatullah dalam kehidupan manusia, menang dan kalah. Menang terus gak bisa. Kalah terus tidak bisa. Memang sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah yang berlaku.
Jika disebut sunatullah, contohnya apa? Api panas apa dingin? Sunatullah. Air es. Hah? Keras. Keras. Air es ya, mencair. Katanya jualan yang pedagang yang paling makmur pedagang es. Laku nggak laku tetap cair. Konon ada. Es keras dan dingin. Kenapa? Sunnatullah. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Sunnatullah. Tidak akan berubah. Maka sunnatullah dalam kehidupan manusia, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kalah menang, berkuasa kalah. Demikian juga apa? Ada 4 raja. Raja yang pernah menguasai dunia seluruhnya. 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin yang pertama adalah Sulaiman ibnu Dawud. Yang kedua adalah Dzulqarnain. Adapun yang kafir, Bakhtanassar dan Raja Namrud, yang kerajaannya itu menguasai seluruh dunia. Sehingga 2 dari mukminnya ada, dari kafirnya pun ada. Kenapa? Ujian. Ada kalanya ujian nikmat menang, berjaya. Ada kalanya ujian kalah, tidak berjaya. Ujian juga. Apa tujuannya? Untuk agar Allah melihat, liya'lamallah. Kalau kita perhatikan di ayat tadi yang kita baca dalam surat Ali Imran ayat 140, liya'lamallah, agar Allah ingin lihat, tahu, ingin tahu Allah. Alladzina amanu, siapa orang mukmin yang sejati, yang benar-benar mukmin, dengan orang yang tidak mukmin. Dan Allah mengambil orang-orang yang syuhada. Kalau menang terus, ada yang mati syahid? Nggak ada. Bukan berarti kalau perang, kalau gitu harus kalah semuanya biar syahid. Tidak. Namun itu menjadi kehendak Allah. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ketika kalah, ada ujian. Allah yang melihat orang-orang beriman sesungguhnya. Dan Allah yang menjadikan adanya orang yang mati syahid di antara kaum muslimin. Ketika menang, alhamdulillah. Sehingga itulah syiarnya seorang mukmin, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka Dzulqarnain Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Salah satu di antara raja yang menguasai dunia. Dinamakan Dzulqarnain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Di dalam bahasa Arab, secara arti bahasa Arab, di memiliki qarnain, 2 tanduk secara arti bahasa. Namun para ulama memberikan penjelasan kenapa dinamakan Dzulqarnain. Beberapa pendapat. Yang pertama, tentunya ini tidak ada dalilnya, hanya ulama tarikh, ulama sejarah. Kenapa dinamakan Dzulqarnain? Pendapat yang pertama bahwasanya karena beliau Raja Dzulqarnain mengembara dari ujung timur sampai ke barat. Maka timur dan barat menunjukkan tempat dan waktu. Sehingga tempat atau waktu disebut Qarnain. Sehingga dinamakan dengan Dzulqarnain. Yang kedua, karena ada topinya, itu ada seperti kayak tanduknya. Yang ketiga mengatakan bahwasanya karena beliau ketika memakai imamah sorban, maka ada rambutnya yang kelihatan nampak 2 di bawahnya.
Jadi apa istilahnya, kalau rambutnya panjang memakai surban itu kan apa? Rambutnya kelihatan kanan kiri, kanan dan kiri. Yang ketiga mengatakan bahwasanya pernah ada seorang raja yang dikalahkan oleh Dzulqarnain. Seorang raja mulkan jabbaron, raja yang jahat, yang zalim. Dipukul oleh Dzulqarnain sampai patah. Dia punya tanduk, musuhnya punya tanduk. Kemudian dipatahkan sama Dzulqarnain. Kemudian melihat yang kedua, tanduknya dipatahkan yang keduanya juga. Sehingga dengannya Dzulqarnain dinamakan dengan Dzulqarnain. Jika mematahkan tanduk lawannya. Ala kulli hal, ya, perkara nama akan menjadi perkara inti dalam pembahasan kita ini sebagai maklumat tambahan. Maka Allah mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, saat lu alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan, ceritakan kepada kalian sebagian daripada kisahnya. Lafadz min menunjukkan sebagian, minhu sebagian dari kisahnya, sehingga tidak semua perjalanan kehidupan Dzulqarnain. Kalau diceritakan tentang kisah Dzulqarnain dari awal sampai akhir, nanti Qur'annya nggak 30 juz, panjang. Namun apa intinya? Apa inti yang akan kita ambil dari Dzulqarnain? Dari semua perjalanan kehidupan Dzulqarnain ada yang paling inti. Apa itu? Menegakkan keadilan. Jika ada raja adil, apa yang terjadi? Pertolongan Allah akan turun. Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan dengan keadilan. Sehingga dengan keadilanlah salah satu sebab mengundang keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami Allah makkanna, memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain. Allah berikan kekuasaan Dzulqarnain di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababah. Allah memberikan kekuasaan kepada Dzulqarnain dan Allah memberikan sebab-sebabnya. Fa'atba'a sababah. Lalu Dzulqarnain menempuh jalannya. Dzulqarnain raja yang kerajaannya seluruh bumi. Dia berkuasa di bumi, seorang raja. Kira-kira kalau raja itu harus, untuk menjadi raja, apa yang harus dimiliki? Untuk berkuasa menjadi raja, apa yang harus dimiliki? Kekuatan, apalagi? Harta, apalagi? Kekuatan prajuritnya harus kuat-kuat. Kemudian apa? Ekonominya harus kuat. Cukup? Enggak, harus cerdas. Pintar-pintar. Kalau hanya kuat, punya harta, tidak cerdas, nanti kalah politiknya. Kan politik kan serba kecerdasan. Sehingga apa? Cerdas. Apapun, ketika ada apa saja dia sudah tahu. Ada intelijennya, ada teknologinya, ada manajemennya, ada komandonya. Satu komando semuanya serentak. Jangan sampai apa? Ada pemimpinnya memberikan komando, yang lainnya masih berat, gak jalan. Maka Allah mengatakan, kami memberikan kekuasaan kepada Dzulqarnain dan kami kasih sebab. Jadi ada pada diri Dzulqarnain sebab-sebab yang menjadikan dia layak jadi raja. Jalannya itu ada. Ketika
Allah berikan jalannya, fa'atba'a sababa, dia menempuh jalannya. Maksudnya Allah sudah kasih sarana-sarananya. Ketika Allah sudah kasih, Dzulqarnain menempuh sarananya, menggunakan sarananya. Kurang kebayang ya? Contoh, biasanya yang jadi raja itu anaknya raja atau anaknya bagian cuci dapur. Hah? Emang yang bagian cuci di dapur gak bisa jadi raja? Bisa dengan kuasa Allah, tapi jalannya agak jauh. Ya, mungkin. Kalau Allah kun fayakun, udah mungkin kan? Cuma jalannya agak jauh. Kan ada pepatah mengatakan al-insan ibnu hirfati abih. Seseorang itu adalah anak profesi bapaknya. Misalnya kalau bapaknya pilot, anaknya untuk jadi pilot, jalannya itu ada. Bapaknya guru, anaknya pengen jadi guru, jalannya ada. Bapaknya ustadz, anaknya ustadz, pengen jadi ustadz, ada jalannya? Ada. Bukan berarti jangan berputus asa dari rahmat Allah. Cuma jalan itu ada gitu. Ya bener Bu. Itu rata-rata yang daftar ke Madinah, daftar ke Libya, itu yang cepat-cepat lolos. Itu sudah punya riwayat bapaknya ustadz. Sehingga ketika pendaftaran Libya, yang lebih tahu informasinya siapa? Ustadz. Yang tahu soal-soalnya siapa? Ustadz. Anak itu tukang jahit, suruh nyari informasinya, suruh ngerjain soalnya, belum pernah. Ya, bukan berarti anaknya tukang penjahit, tukang kebun, tukang bangunan, nggak bisa jadi ustaz. Bisa, tapi apa? Effortnya itu apa? Babat alas orang bilang. Jadi kalau anaknya tukang toko, untuk biar punya toko bisa tinggal nunggu warisan. Bukan berarti doain orang tuanya, ya Allah kapan ya Allah, bukan. Cuma jalannya itu ada. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin nggak yang bukan anaknya presiden jadi presiden? Anaknya apa? Tukang kayu ya? Nggak usah disebut nama pokoknya. Pokoknya sopon. Dalam artian mungkin, tapi jalannya agak jauh. Tapi Dzulqarnain Allah mengatakan makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sebabnya sudah ada. Tinggal melanjutkan perjalanan. Nabi Sulaiman alaihissalam jadi raja, nabi dan raja. Siapa bapaknya? Tahu Nabi Daud? Nabi dan raja yang mengalahkan raja Jalut ketika perang membersami Raja Tolut. Kata Raja Tolut, siapa yang bisa membunuh Raja Jalut, nanti saya nikahkan dengan anak saya. Dan saya kasih separuh daripada kerajaan saya. Maka di antara yang ikut siapa? Daud. Pinter main ketapel. Pernah lihat filmnya? Sudah. Belum? Film kartun banyak. Kemudian Nabi Daud
ketika perang tanding bisa mengalahkan Raja Jalut. Akhirnya apa? Menikah dengan anaknya Raja Tolut, jadi raja. Setelahnya punya anak namanya Sulaiman yang langsung apa? Setelah Nabi Daud yang menjadi raja dan nabi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada sebabnya. Bisa dipahami ayatnya? Sehingga Raja Dzulqarnain itu enggak ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk ya? Tiba-tiba jadi seorang raja. Tapi apa? Dia itu sudah punya jalannya sejak awal. Sarananya sudah ada. Fa'at ba'asababa. Dia pun menempuh jalannya. Ada sarananya tapi enggak digunakan. Nyampe? Ya enggak. Tokonya sudah ada, modalnya sudah ada, anaknya enggak mau. Banting setir. Jadi apa? Jadi ustadz ya. Mau ngurusi toko, pokoknya jadi ustadz aja. Akhirnya apa? Tidak jadi seorang pedagang. Dia menempuh jalan jadi ustadz. Sehingga ada sarananya, tapi tidak dijalankan, nggak bisa juga. Ada sarananya, fa'at ba'asababa, diikuti, insya Allah. Meskipun nggak mutlak, tetap yang memberikan kerajaan siapa? Allah. Allah malik. Allahu malikul mulk. Allahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah itu yang ngasih kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah juga mencabut kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah memuliakan seseorang dan Allah bisa menghinakan. Lanjut ayatnya. Akhirnya Raja Dzulqarnain menjadi seorang raja yang berkuasa di muka bumi. Masih lama waktunya? Masya Allah. Masih 2 jam, Masya Allah. Hari ini jadwal saya jauh. Sampai jam 10 saya izin. Hari ini apa? Saya jauh jadwalnya. Lupa saya. Kayak arah sana. Hatta idza balagha maghribasy syams. Perjalanan Raja Dzulqarnain mengembara dengan pasukannya, memperluas wilayah. Raja memperluas wilayah, membawa pasukannya sampai ke tempat maghribasy syams, tempat terbenamnya matahari. Wajadaha, yang mendapati matahari, taghrubu fi ainin hami'ah, terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini bukan berarti ujung dunia itu lumpur. Tapi apa? Raja Dzulqarnain setelah mengembara dengan pengembara yang cukup lama dan panjang sampai di ujung daratan, yang keadaan daratannya adalah ainin hami'ah, laut yang berlumpur hitam. Ketika di tempat laut yang berlumpur hitam, mataharinya tenggelam. Menunjukkan bahwasanya apa? Bukan berarti bahwasanya ujung dunia adalah laut yang berlumpur hitam. Tapi pada saat Raja Dzulqarnain di ujung daripada daratan, di tempat laut yang berlumpur hitam, bisa mendapati matahari terbenam. Kayak kita, Bu ya. Kita kalau di kampung, yang kampungnya itu di tengah sawah. Ketika kita di tengah sawah,
Ketika sore kita mendapati matahari terbenam di antara apa? Terbenam di antara sawah. Atau jika kita di pantai, maka kita melihat matahari terbenam di. Apakah berarti kalau gitu ujung barat pantai? Enggak. Ujung barat sawah? Enggak. Tapi keberadaan kita di tempat itu. Wajada indaha qauma. Raja Dzulqarnain mendapati suatu kaum manusia. Qulna, maka kami berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, ini kaum imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Engkau bisa menyiksa atau engkau memberikan balasan yang baik. Jadi silahkan raja punya kuasa. Allah berikan kekuasaan kepada Dzulqarnain. Allah berikan al-masyiah, kehendak kepada Dzulqarnain. Imma an tu'adziba, engkau boleh menyiksa. Wa imma, atau an tattakhidha fihim husna, engkau berbuat kebaikan kepada mereka, memberikan kebaikan. Di tengah kaum tersebut ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ada yang jahat, ada yang tidak jahat. Dimanapun tempat itu pasti ada orang yang baik dan ada yang tidak baik. Dimanapun. Maka ketika Dzulqarnain punya kekuasaan melihat kemungkaran, maka beliau tidak hanya diam. Kalau Ashabul Kahfi tidak bisa mengingkari kecuali dengan hati. Sahibul Jannatain hanya bisa mengingkari dengan kata-kata saja. Adapun Dzulqarnain karena punya kekuasaan, maka apa? Dia menggunakan tangannya, kekuasaannya. Maka Allah memberikan pilihan. Disiksa yang zalim, kemudian yang baik diberikan kebaikan. Hal ini memberikan makna al-adl, adil. Yang baik diberikan kebaikan, yang tidak baik diberikan hukuman. Kalau dibalik, yang baik dikasih hukuman, yang jahat dikasih hadiah. Adil? Enggak. Atau sebaliknya, semuanya sama rata. Yang baik dikasih kebaikan, yang jahat pun dikasih kebaikan. Adil? Enggak. Masing-masing diberikan haknya. Maka termasuk bentuk keadilan adalah ketika yang jahat diberikan hukuman, yang baik diberikan kebaikan. Qala, maka beliau berkata, amma man zalam, adapun siapa yang zalim. Dalam tafsirnya, zalim dengan kekafirannya, zalim dengan kesyirikannya, zalim dengan semena-menanya, zalim. Jika disebut lafaz zalim, maka ada 3 macam. Zalim kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesyirikan, dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kefasikan. Maka semua perbuatan dosa adalah bentuk perbuatan zalim kepada Allah. Makna zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan siapa? Allah. Yang menjadi sarana ngasih rezeki, manusia. Sesama di antara manusia. Jika dia lebih mendahulukan sarana
dengan manusia dan mengabaikan Allah sang pemberinya, maka dia zalim. Seseorang meninggalkan Allah Maha pemberi rizki, alasannya untuk mencari rizki. Kenapa kamu gak sholat? Sibuk ngejar rizki. Kenapa kamu gak puasa? Gak kuat apa? Gak kuat ngejar rizki. Rizki mana rizki? Rizki Masya Allah. Sehingga dia meninggalkan sang maha pemberi rizki dengan alasan mencari rizki. Zalim. Dia berbuat baik kepada manusia, Masya Allah, sedekah, zakat, infak, wakaf, tapi tidak pernah sholat. Ada enggak itu? Jangan bilang banyak, ada saja. Biar orang baik masih banyak, orang soleh masih banyak. Ada. Pokoknya saya pengennya hanya sedekah saja, Ustaz. Kalau sholat berat saya, puasa berat saya. Ada. Dengan manusia dia berbuat baik, dengan sang maha penciptanya maka dia zalim. Zalim yang kedua adalah zalim terhadap manusia, mengambil haknya, merampas haknya, makan gorengan 3 bilangnya 2. Senyum-senyum ya. Dulu. Maka ketika sudah paham zalim itu ada catatannya terus, maka apa? Cari orangnya. Udah meninggal, cari ahli warisnya. Udah nggak ada, perbanyak kebaikan, semoga Allah menghapuskan. Karena kezaliman sesuatu yang paling Allah benci. Kezaliman yang paling besar tentunya syirik, kufur, kemunafikan. Ini kezaliman yang paling besar, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Luqman. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Di antara kezaliman sesama manusia. Dan Allah itu sangat benci dengan perbuatan zalim. Sampai Allah itu mengharamkan atas dirinya. Tidak hanya diharamkan kepada manusia, bahkan Allah mengharamkan dirinya. Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan zalim atas diriku sendiri. Dan aku menjadikan zalim itu haram di antara kalian, maka jangan pernah berbuat zalim. Allah sangat benci dengan kezaliman. Bahkan Allah itu memperkenankan doanya orang pendosa. Pendosa, doa dikabulkan jika dia sedang terzalimi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, da'watul mazlumi mustajabah. Doanya orang terzalimi itu mustajab. Wa in kana fajiran, meskipun dia seorang pendosa. Fafujuruhu ala nafsi, karena dosanya itu atas diri sendiri. Kalau kezaliman, hak antar sesama. Bukan berarti Allah mencintai orang pendosa, bukan. Tapi Allah yang menegaskan, Allah cinta keadilan
dan Allah sangat benci dengan kezaliman. Bahkan para ulama mengatakan, innallaha la yansurud daulatal adila walau kanat kafirah wa la yansurud daulatal zalima walau kanat muslimah. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan pertolongan, kemenangan kepada negeri yang adil meskipun dia kafir. Negeri kafir tapi adil, Allah tolong. Dan Allah tidak akan memberikan kemenangan, pertolongan kepada negeri yang zalim meskipun dia muslim. Bukan berarti Allah suka orang kafir, bukan. Tapi Allah yang menegaskan Allah sangat cinta keadilan dan sangat benci dengan kezaliman. Di antara doa yang tidak tertolak, doanya seorang yang terzalimi. Ada 3 doa yang itu langsung nyampe ke langit. Yang pertama, doanya orang berpuasa. Yang kedua, pemimpin. Pemimpin adil itu doanya mustajab. Yang ketiga, doa orang terzalimi. Ketika dia berdoa, doanya langsung dibawa awan menuju ke langit. Dan Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ansurannaka walau ba'dahin, aku akan tolong engkau, berikan pertolongan kepadamu meskipun waktu sudah berlalu lama. Meskipun waktu sudah lama, sudah panjang, manusia sudah melupakan, Allah masih akan memberikan pertolongan. Maka Dzulqarnain ketika menegakkan hukuman, dia mengatakan, amma man zalam, siapa yang zalim, maka dikasih hukuman. Summa yuraddu ila rabbi, kemudian dikembalikan kepada Allah. Hukuman di dunia selesai. Kemudian akhirnya hukuman terakhir dikembalikan kepada Allah. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Allah akan menyiksanya dengan siksa yang sangat keras. Nukra yaitu siksa yang tiada taranya, siksa yang sangat besar. Wa amma man amana wa amila salihan, adapun siapa yang beriman, tidak kafir, tidak syirik, tidak munafik, dia beriman wa amila salihan, dan beramal dengan amal yang soleh. Orang yang beriman, orang yang adil. Orang yang beriman dan beramal soleh adalah termasuk orang yang adil. Adil kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang yang adil kepada siapa? Diri sendiri, kepada Allah, dan kepada manusia. Semua perintah dan larangan Allah pasti menjaga biar gak zalim. Kenapa tidak boleh mengarahkan senjata ke saudara kita? Meskipun main-main. Karena nanti kan waktunya apa? Potong kambing. Pegang golok, hoi, buat main-main. Itu apa? Itu nggak boleh. Baru mengacungkan saja nggak boleh. Demikian juga bapak-bapak kalau habis mancing, kemudian istri mau marah, pakai parang, ayo mancing. Itu nggak boleh. Jadi apa? Nunjukin parang kepada suami itu juga nggak boleh. Dosa. Kenapa? Biar tidak setan bisa bermain-main nanti lepas. Maka dalam perkara perintah dan larangan itu semuanya untuk keadilan. Dan ayatnya Allah mengatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Semua syariat Allah itu dibangun atas dasar rahmat dan adil. Maka orang yang mukmin yang beramal soleh adil terhadap dirinya, terhadap Allah, dan terhadap sesama manusia.
falahu jazaa'anil husna. Baginya balasannya husna, yang terbaik. Husna dari kata hasan, sigha mubalaghah. Husna yang terbaik. Allah ketika membalas tidak pernah menggunakan balasan yang adil. Allah dalam Quran ketika memberikan balasan baik tidak pernah menggunakan kata adil. Tapi balasan terbaik, balasan yang rahmat, balasan fadl. Karena memang setiap kebaikan itu balasannya pasti lebih baik. Tapi dalam keburukan adil. Wasanabu lahu min amrina yusra, dan kami katakan kepadanya mudah urusannya insyaallah. Dimudahkan dalam kebaikan, dimudahkan dalam menuju surga. Karena memang bahwasanya kebaikan itu memudahkan kita masuk surga. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa fasanuyassiruhu, kami akan mudahkan untuknya jalan yang mudah, maksudnya surga. Yang bertakwa, ngasih, membenarkan kalimat tauhid, janji Allah akan mudahkan untuk menuju surga. Hisabnya mudah, mizannya mudah, berjalan di atas siratnya mudah. Karena kenapa? Karena berjalan di atas sirat itu kayak berjalan kita setiap hari. Ini kita setiap hari kita jalannya mustaqim, lurus atau belok-belok? Beneran, lurus. Maksudnya lurus ke dalam ketaatan. Kalau lurus terus di jalan tabrak, Bu. Maksudnya lurus siratal mustaqim, maksudnya dalam ketaatan. Kalau jalannya di dunia lurus, bukan ini lurusnya siratal mustaqim dalam ketaatan kepada Allah. Jika jalannya lurus di dunia, nanti ketika jalan di atas sirat lurus, tegak lurus, cepat lagi. Ibu-ibu kalau jalan gimana, Bu? Ibu-ibu kalau jalan pagi jam 7 bawa motor kencang-kencang itu, luar biasa. Demikian apa? Kalau jalannya lurus di dunia, insya Allah nanti di atas sirat jalannya pun cepat, secepat kilat. Tiba-tiba nyampe depan surga. Tapi kalau jalannya di dunia belok-belok, pengajian, habis pengajian buka majelis ghibah berikutnya. Habis ghibah pengajian lagi, ya. Habis pengajian ghibah lagi. Belok-belok itu. Nanti di sirat, belok-belok dia. Mau ke surga, belok dulu ke pojokan neraka. Belok lagi. Kayak lihat Google Map itu. Sudah lurus, suruh belok beneran, jalan buntu. Jazaa'anil husna. Atau makna yang kedua, al-husna adalah surga atau memandang wajah Allah. Baik. Maka Nabi Raja Dzulqarnain menegakkan keadilan di tengah umatnya. Tsumma atba'a sababa. Kemudian melanjutkan perjalanan. Ketika sudah sukses di satu tempat, lanjut apa selesai? Kalau sudah berhasil buka toko satu, sudah cukup atau lanjut lagi toko kedua? Ini tentang Dzulqarnain. Fa'atba'a mengikuti sebabnya, karena ingin menjadi raja seluruh yang ada di bumi. Hatta idza balagha matli asyams, sampai di tempat terbitnya matahari. Wajadaha tatlu ala qaumin, yang mendapati matahari itu terbit menyinari pada suatu kaum. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Matahari ketika menyinari pada suatu kaum tersebut tidak punya pelindung. Ulama tafsir beberapa makna. Yang pertama adalah kaum tersebut kaum yang terbelakang,
Sehingga untuk mendapati pakaian susah. Jadi pakaian itu masih serba terbatas. Sehingga mereka menutup dengan kain tapi tidak seluruhnya. Ada yang seluruhnya tapi hitungan jari. Jadi kalau punya baju itu hanya beberapa helai. Jadi di kajian bajunya warna hitam, kondangan warnanya hitam, undangan sekolah bajunya hitam. Kenapa? Cuma punya 2 helai baju. Atau bajunya tidak menutupi seluruhnya. Inilah makna yang pertama. Makna yang kedua, sebuah tempat yang hampir setiap waktunya terkena matahari. Malamnya dikit. Malamnya sebentar, kan ada Bu ya. Negara itu yang hampir waktunya itu siang. Malamnya sebentar, sehingga lebih banyak terkena matahari daripada malamnya. Gimana itu? Finlandia ya. Pernah ke sana? Pernah ke sana belum? Sama Bu. Baru dapat cerita-ceritanya. Ada ya jamaah kita yang menikah dapat orang Finlandia. Itu kalau puasa pinginnya balik ke Indonesia. Jadi kalau puasa ingin balik ke Indonesia. Kenapa? Ya saya nggak tahu juga kenapa. Lama waktu siang. Kadalik. Di tempat tersebut, tempat yang tadi hampir tidak mendapatkan malam atau tidak mendapatkan pakaian yang menutupinya, atau orangnya dia itu hidupnya di tempat terbuka. Tempat terbuka, rumahnya tidak seperti rumah kita. Hanya rumah-rumah tenda kemudian di pelataran Afrika atau wallahu a'lam bishawab. Yang pasti apa? Tidak menutupi seluruhnya. Kadalik demikian itu. Maksudnya demikian itulah seperti di awal. Apa yang dilakukan di awal? Menegakkan keadilan. Yang dolim dikasih hukuman, yang baik dikasih balasan baik. Itu adil. Waqad ahadna Waqad ahadna bima ladai khubra. Sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dzulqarnain berbuat apa saja tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Karena ilmu Allah meliputi segalanya. Apa saja yang dilakukan Dzulqarnain, Allah Maha tahu. Tsumma atba'a sababa, kemudian mengikuti jalannya. Jadi kehidupannya itu penuh dengan mengembara. Sehingga Dzulqarnain jarang di rumah, lebih banyak mengembara dan sebagai raja. Hatta idza balagha baina saddain, sampai ketika nyampe suatu tempat yang baina saddain, di antara 2 gunung. Wajada min dunihima qauma, mendapati suatu kaum. Yang didatangi kaum demi kaum. Kaum tersebut sifatnya la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka itu hampir tidak mengerti pembicaraan. Ulama tafsir beberapa makna. Makna yang pertama, dha'ful uqul. Kaum tersebut adalah orang-orang yang mereka akalnya lemah. Komunikasinya lemah, pengetahuan juga lemah. SDM-nya terbelakang. Jadi kalau diajak berpikir yang terbaik, itu nangkepnya susah. Enggak nyambung. Kayaknya Pak agak lama gitu. Jadi kalau diajak
diajak mikir ya, diajak mikir ilmu perkembangan susah. Tapi kalau diajak mikir uang cepet dia. Pokoknya masalah perut cepet dia. Tapi masalah ayo kita berkembang, ayo kita berubah, ayo kita menjadi orang yang lebih baik, susah. Kan mungkin Bu ya. Pokoknya apa? Pokoknya hidupnya tanya perut, perut, perut. Diajak untuk menjadi lebih baik, untuk menjadinya terbaik, susah nyambungnya. Dha'ful uqul, akalnya lemah. Atau makna yang kedua, komunikasinya. Secara bahasa itu susah dipahami. Sehingga Dzulqarnain ini punya penerjemah atau dia memang hebat. Dari satu kaum kepada kaum yang lain pasti punya banyak bahasa. Dzulqarnain menguasai bahasa-bahasa yang ada. Namun yang satu ini agak susah. La yakaduna yafqahuna qawla. Komunikasinya agak lambat. Qalu, mereka berkata. Meskipun agak susah dalam komunikasi, dalam menangkap, Nabi Raja Dzulqarnain paham maksudnya. Meskipun komunikasinya itu susah ditangkap, tapi kalau perasaan bisa dipahami. Kata-katanya nggak keluar, tapi matanya itu kelihatan. Bisa dipahami. Kata-katanya tidak keluar, mimiknya itu menunjukkan ada masalah. Ini pendiam semua kenapa nih? Tapi wajahnya itu paham maksudnya. Meskipun istri itu nggak ngomong, itu wajahnya kelihatan. Wah, ini bahaya, bahaya ini. Karena memang bisa bicara, bisa komunikasi, nikmat. Bisa bicara itu nikmat. Coba punya anak nggak bisa bicara, itu masya Allah kita panik. Sehingga di antara nikmat yang besar Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Allah ajarkan bayan, pintar ngomong, menjelaskan. Komunikasi itu penting. Coba suami istri nggak nyambung komunikasinya, susah. Antar negara komunikasi nggak jalan, perang. Sehingga bisa berkomunikasi, fasih, punya bayan, itu penting. Suami itu bisa keluar uangnya kan tergantung. Suami itu bisa keluar cepat uangnya itu tergantung apa? Itu tergantung komunikasi. Sama doa itu bisa cepat terkabul tergantung apa? Komunikasi. Sebelum minta ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Wahhab, kan pinter komunikasi, pinter cara ngerayunya. Namun tetap ya, rasa itu tidak bisa disembunyikan. Mimik wajah, gestur itu nggak bisa disembunyikan. Orang punya masalah kan kelihatan Bu ya. Coba lihat wajahnya Ibu. Coba lihat kanan kiri. Maka mereka berkata, qalu ya Dzulqarnain. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain. Inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya ada dua bangsa manusia. Siapa namanya? Ya'juj, Ma'juj. Ada dua bangsa manusia. Maka Ya'juj, Ma'juj adalah bangsa jin, malaikat atau manusia? Manusia.
Mereka adalah min nasli Yafis ibnu Nuh. Ya'jud Ma'jud ini dua bangsa manusia. Manusia dari garis keturunan Nabi Nuh. Dari jalur siapa? Yafis. Nabi Nuh alaihissalam bapaknya manusia yang kedua. Setelah banjir bandang semuanya habis. Kemudian tinggallah yang hidup yang di kapal. Itu pun mereka tidak melanjutkan keturunan. Yang melanjutkan keturunan adalah anaknya Nabi Nuh. 3. Sam, Ham, Yafis. Kalau Kan'an tenggelam. Maka Ya'jud Ma'jud dari nasab keturunan Yafis ibnu Nuh. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat tentang ciri-cirinya Ya'jud Ma'jud. Hadisnya diperselisihkan antara dhaif atau tidak. Menyebutkan tentang ciri-ciri Ya'jud Ma'jud. Dia bersabda, Ya'jud Ma'jud dua bangsa dari nasabnya Yafis ibnu Nuh. Sifatnya iradul wujuh, mukanya lebar. Sigharul uyun, matanya sipit. Jangan nebak-nebak lo ya. Jangan di tempat-tempat yang lain. Pokoknya ini. Iradul wujuh, mukanya lebar. Sigharul uyun, matanya sipit. Syuhbu sya'af, rambutnya pirang. Kemerah-merahan. Jangan dibayangin. Wujuhuhum al-mijan mutraqah. Wajahnya itu seperti kayak tameng yang dilapisi kulit. Masih apa tameng yang wajah itu gepeng apa istilahnya? Kalau ada sesuatu yang dipukul pakai palu kemudian muka, apa? Ya. Kalau ada sesuatu dipukul pakai palu kan? Penyok. Wajah itu seperti kayak tameng, mijan. Tameng gimana? Kan lebar kayak panci. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti apa? Ini ciri-ciri Ya'jud Ma'jud. Hadisnya dhaif, tapi diperselisihkan. Seperti apa kenyataannya kita tunggu saja nanti. Wah. Ya'jud Ma'jud dua bangsa yang Allah sebutkan sifatnya. Mufsiduna fil ard. Sifat yang melekat pada Ya'jud Ma'jud adalah perusak di muka bumi. Di mana ada Ya'jud Ma'jud, rusak semuanya. Jadi karakternya merusak. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika nanti Ya'jud Ma'jud keluar dari temboknya, maka tidaklah ada makanan, minuman, manusia, semuanya habis. Binatang, rumah-rumah habis semuanya. Sampai suatu ketika mereka itu melewati sungai Tobariyah. Nanti dicek di mana letak sungai Tobariyah. Itu
Shaf yang pertama lewat Sungai Tobariyah. Shaf yang akhir atau sebelum akhir, ketika melewati Sungai Tobariyah sudah kering. Sungai sudah kering, airnya habis. Ini baru lewat. Sehingga Ya'juj Ma'juj adalah dua bangsa yang perusak. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya disebutkan dalam suatu riwayat dari sahabat Umar bin Khattab, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ketika dia dilepaskan di tengah manusia, maka merusak semua kehidupan manusia. Yang tidaklah satu induknya wafat, meninggal, melainkan sudah meninggalkan 1000 keturunan, 100 atau 1000 keturunan. Induknya meninggal, itu sudah punya anak 100 sampai 1000. Kalau kita nih, kita manusia yang kita nih, kalau meninggal induknya berapa, Bu? Anaknya? Kalau kita nih, zaman kita. Kalau ibunya atau bapaknya meninggal, tinggal berapa? 2, Bu. Paling banyak berapa? Paling banyak 4. 5, Masya Allah, tabarakallah. 5 itu sudah banyak. Ya'juj Ma'juj itu induknya meninggal, sudah meninggalkan 1000. Ketika Rasulullah SAW diminta sama Allah, ib'as ba'san nar, coba kumpulkan penghuni neraka. Allah berkata kepada Nabi Adam, bangkitkan, kumpulkan penghuni neraka. Min kulli alaf tis'umi'atin wa tis'una ilan nar. Dari setiap 1999 itu ke neraka. Satunya masuk surga. Gimana, Bu? Setiap 1000 rombongan, 1000 orang, 999 itu ke neraka. Yang masuk surganya 1. Maka pada saat itulah anak kecil langsung berubah. Seorang yang sedang hamil langsung menggugurkan kandungannya. Kemudian para nabi pun tercengang. Gimana dengan umatku? Faqol, maka dikatakan yang 999 itu adalah Ya'juj Ma'juj. Maksudnya angka yang sangat besar itu Ya'juj Ma'juj. Dalam riwayat yang lainnya ada sapi putih, kemudian ada titik hitam kecil di tubuhnya. Maka titik kecil ini adalah yang ke surga, semuanya ke neraka. Dan semua yang putih adalah Ya'juj Ma'juj. Mufsiduna fil ard, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, buatkan kami tembok saddan dari Ya'juj Ma'juj yang merusak. Karena setiap hari merusak. Setiap hari ketika bertetangga dengan Ya'juj Ma'juj, semuanya dihabisi. Kebunnya, kemudian rumah-rumahnya, kemudian kehidupan mereka. Setiap hari rusak karena Ya'juj Ma'juj. Sehingga mereka setiap hari berperang dengan Ya'juj Ma'juj. Ketika datang Raja Dzulqarnain, maka mereka meminta bantuan. Meminta bantuan untuk dibuatkan dinding yang sangat kuat pembatas antara Ya'juj Ma'juj. Balasannya kami akan berikan khorjan, bayaran. Kaum tersebut belum paham, belum memahami siapa Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah raja dari seluruh dunia. Kalau raja sudah menguasai dunia,
Kaya apa miskin? Kaya. Kuat apa lemah? Kuat. Sehingga berapa yang mau dikasihkan untuk Dzulqarnain? Maka dia mengatakan, la, ma makkani fihi rabbi khair. Apa yang Allah berikan kepadaku dari kekuasaan itu lebih baik. Kenapa? Karena sudah kaya. Raja, kalau ingin jadi raja yang sesungguhnya, harus kuat, harus kaya. Atau yang kedua bahwasanya, maknanya, Dzulqarnain tidak mengharapkan balasan dari pertolongan. Ringan tangan, diminta bantuan, dia membantu tanpa memperhatikan balasan. Kenapa? Balasan dari Allah khair, lebih baik. Hal ini menegaskan bahwasanya para nabi dan rasul, jika mereka diminta bantuan, maka mereka mudah memberikan bantuan tersebut. Seorang raja yang sesungguhnya ketika diminta bantuan oleh rakyatnya, maka apa? Dia mudah untuk turun tangan. Maka kata Dzulqarnain, fa'inuni biquwah. Jika demikian, a'inuni, tolong aku dengan kekuatan. Ini menarik. Tarbiyah di sini. Kaum tadi yang berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj tidak bisa melawan Ya'juj Ma'juj karena kuat. Jumlahnya banyak dan kuat. Seseorang jika sudah terkalahkan terus, kira-kira semangat untuk bangkit atau putus asa? Putus asa. Kalah terus. Padahal dulunya mungkin kuat, tapi sekarang kalah terus keadaannya. Tidak bisa mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Akhirnya apa? Mereka sudah putus asa. Kita itu udah nggak mungkin melawan Ya'juj Ma'juj. Jumlahnya banyak. Mereka sekarang lebih kuat. Udah tidak ada kekuatan untuk melawan mereka. Namun hebatnya Dzulqarnain tarbiyah, mendidik. Raja Dzulqarnain bisa saja mengatakan, saya minta bantuan, siap, saya bantu. Udah, semuanya minggir. Pasukanmu udah banyak, bisa mengalahkan semuanya. Tapi Dzulqarnain raja yang dia itu apa? Bisa menghadirkan kekuatan dari orang yang tertindas. Fa'inu bikuwah. Bantulah aku membuat tembok bikuwatin, dengan kekuatan kalian sendiri. Dalam artian Raja Dzulqarnain tadi raja kan kuat, pengalamannya, kecerdasannya, kehebatannya gitu. Meskipun mungkin raja itu orangnya nggak terlalu besar, kecil, sudah kecil, kurus lagi, tapi dia rajanya. Tahu Hitler besar apa kecil? Tapi apa? Dia yang mengatur semuanya. Kenapa? Terkadang itu kecerdasan. Kalau Dzulqarnain kuat ya, raja. Kuat. Namun dia ingin memberikan pesan kepada kaum yang terhinakan. Fa'inuni biquwah. Kalian itu punya kekuatan, cuma nggak tahu caranya saja. Sini. Kemari semuanya. A'inuni biquwah. Aku akan buatkan tembok dengan kekuatan kalian sendiri. Ini tarbiyah. Terkadang orang kalau sudah jiwanya kalah, udah dia putus asa.